selisih dua sudut. Contoh soal pertama yaitu sin 120 derajat. Sin 120 derajat yaitu 60 derajat ditambah 60 derajat dari mana? Kita lihat dari sudut-sudut istimewa, besar sudut alfa trigonometri berapa yang hasilnya itu 120 derajat, yaitu ada pada 60 ditambah 60. Kita menggunakan, karena ini penambahan, kita lihat dulu rumus jumlah selisih dua sudut, yaitu yang ini, yang penambahan, yang pertama, kita menggunakan ini. Sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Kita pindahkan rumusnya ke sini, yaitu selanjutnya sin alfa ditambah beta. Kita turunkan yang 60. Sin alfanya itu berarti 60 derajat ditambah betanya 60 derajat. Karena nilainya sama, jadi sin alfa yaitu 60 derajat dikali cos beta yaitu 60 derajat ditambah cos alfa yaitu 60 derajat dikali sin beta yaitu 60 derajat. Sin 60 derajat yaitu, kita lihat di sudut istimewa, yaitu sin 60 derajat itu berapa? Sin 60 derajat itu yaitu 1/2 akar 3. Kita pindahkan 1/2 akar 3 dikali cos 60 derajat. Kita lihat di sudut istimewa, cos 60 derajat yaitu 1/2 dikali 1/2 ditambah cos 60 derajat itu seperti yang sudah diketahui, nilainya sama yaitu 1/2 dikali sin 60. Seperti yang sudah diketahui, sin 60 itu sama nilainya 1/2 akar 3. Selanjutnya, 1 dikali 1 itu hasilnya 1, kita turunkan di bawah. 2 dikali 2 itu hasilnya 4, kita turunkan di bawah. Dan akar 3-nya kita turunkan juga di sini, di bawah. Ditambah 1 dikali 1, 1, 2 dikali 2, 4, dan akar 3-nya kita turunkan kembali. Sama dengan, karena ini sama penyebutnya, yang ini sama yang ini, jadi kita turunkan saja sama 1/4. Akarnya juga kita turunkan, yaitu akar 3 dan akar 3, ditambah akar 3. Jadi hasilnya 1/4 akar 3 ditambah akar 3. Contoh selanjutnya yaitu nomor 2, sin 15 derajat. Seperti yang sudah diketahui, dari besar sudut alfa trigonometri berapa yang hasilnya itu 15. Jadi 45 dikurangi 30, hasilnya itu 15 derajat. Kita lihat di rumus jumlah selisih dua sudut. Karena ini pengurangan, jadi kita lihat. Berarti sin yang nomor 2, kita menggunakan sin nomor 2 karena ini pengurangan. Kita pindahkan, sin alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa dikurangi cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Kita pindahkan di sini, yaitu sin alfa dikurangi betanya itu berarti sin 45 derajat dikurangi 30 derajat. Sin alfa yaitu 45 derajat sejajar dengan ini, dan cos beta yaitu sama dengan 30 derajat dikurangi cos alfa yaitu sama dengan 45 dikali sin beta sama dengan 30. Kita lihat kembali, sin 45 derajat yaitu berapa di sudut istimewa? Sin 45 derajat itu sama dengan 1/2 akar 2 dikali cos 30 itu sama dengan 1/2 akar 3, berarti kita tulis di sini dikurangi cos 45 sama dengan 1/2 akar 2, kita pindahkan kembali di sini, 1/2 akar 2 dikali sin 30 sama dengan 1/2. Selanjutnya kita kalikan, 1 dikali 1 sama dengan 1, 2 kali 2, 4, 2 dikali 3 itu sama dengan 6, dikurangi 1 dikali 1 sama dengan 1, 2 kali 2, 4, dan ini misalnya kita turunkan akar 2. Selanjutnya, karena ini penyebutnya juga sama, jadi kita tulis di bawah 1/4. Dan ini akarnya kita turunkan juga, yaitu akar 6 dikurangi akar 2. Jadi hasilnya dari sin 15 derajat itu 1/4 akar 6 dikurangi akar 2. Jadi di sini ada soal, tentukan nilai cos 165 derajat dengan menggunakan rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Nah, perlu kita ketahui cos 165 derajat sama dengan cos 120 derajat ditambah 45 derajat. Kemudian kita tulis rumusnya, cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Kemudian
cos alfanya 120 derajat ditambah betanya 45 derajat. Sama dengan cos 120 derajat dikali cos 45 derajat dikurangi sin 120 derajat dikali sin 45 derajat. Sama dengan cos 120 yaitu min 1/2 dikali cos 45 yaitu 1/2 akar 2 dikurangi sin 120 yaitu 1/2 akar 3 dikali sin 45 yaitu 1/2 akar 2. Kemudian kita kalikan. Min 1 dikali 1 sama dengan min 1. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi min 1/4 akar 2. Dikurangi, kita kalikan juga 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 dikali 2, 4. Jadi 1/4 akar 3 dikali akar 2 sama dengan akar 6. Jadi sama dengan, di sini kan ada min 1/4 dan min 1/4 juga. Jadi kita cukup tuliskan 1 saja. Min 1/4 akar 2 ditambah akar 6. Nah, jadi nilai cos 165 derajat sama dengan min 1/4 akar 2 ditambah akar 6. Tentukan nilai dari cos 15 derajat. Cos 15 derajat dihasilkan dari cos 45 dikurangi 30. Karena di sini pengurangan, maka kita menggunakan rumus cos alfa dikurangi beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Cos alfanya adalah 45 dikurangi betanya adalah 30 sama dengan cos alfa adalah 45 dikali cos beta adalah cos 30 ditambah sin alfanya adalah sin 45 dikali sin betanya adalah sin 30 sama dengan cos 45 derajat adalah akar 2/2 dikali cos 30 derajat adalah akar 3/2 ditambah sin 45 derajat adalah akar 2/2 dikali sin 30 derajat adalah 1/2 sama dengan akar 2 dikali akar 3 sama dengan akar 6. 2 dikali 2 sama dengan 4. Ditambah akar 2 dikali 1 sama dengan akar 2 dikali 2 sama dengan 4. Sama dengan, karena di sini 4-nya ada 2, kita jadikan 1 saja. Jadi akar 6 ditambah akar 2/4. Jadi cos 15 derajat adalah akar 6 ditambah akar 2/4.
Jadi kali ini kita akan membahas jumlah dan selisih dua sudut bagian tan. Oke, di sini udah ada rumus utamanya ya, ada dua rumus, ada rumus penjumlahannya, ada rumus selisihnya. Jadi prasyarat untuk mengerjakan nanti kita itu harus hafal sudut istimewa. Karena apa? Karena pertama-tama dalam pengerjaan soal kita akan cari dua sudut istimewa jika dijumlah atau dikurangi akan menghasilkan sudut yang ditanyakan pada soal. Oke, kita ke contoh pertama. Di sini ada tan 15 kan. Tan 15 itu ada dua kemungkinan dari hasil sudut istimewa yang menghasilkan tan 15. Ada tan 45 derajat kurangi 30 derajat dan ada juga tan 60 derajat kurangi 45 derajat. Oke, dalam pengerjaan kali ini saya akan menggunakan yang tan 45 derajat kurangi 30 derajat karena supaya mempermudah dalam pengerjaan. Kalau secara isi itu nanti akan menghasilkan isi yang sama. Jadi di sini kita menggunakan tan 45 derajat kurangi 30 derajat sama dengan karena kita akan menggunakan rumus selisih seperti pada rumus yang ini. Jadi di sini ada tan alfa kurangi tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Jadi 45 derajat di sini itu posisinya sebagai alfa dan 30 derajat itu sebagai beta. Tan alfanya kan tan 45 derajat kurangi 30 derajat karena sebagai tan betanya per 1, satunya ini dari bawaan rumus ya, ditambah tan alfa tan 45 derajat dikali tan betanya tan 30 derajat. Karena pada sudut istimewa tan 45 derajat itu sama dengan 1 kurangi tan 30 derajat itu 1/3 akar 3 per satunya bawaan dari rumus ditambah tan 45 derajat kan 1 dikali tan 30 derajat 1/3 akar 3. Dalam pengoperasian kali ini di sini masih sama ya, diturunin aja yang ada di sini. Kita tulis lagi di sini. Kalau yang bawahnya karena di sini ada penjumlahan sama perkalian, kita dahulukan dulu perkalian. 1 dikali 1/3 akar 3 itu akan menghasilkan 1/3 akar 3. Nah, angka 1 di sini itu masih bawaan ya. Kita turunin aja, tulis lagi di sini. Setelah itu, dalam pengoperasian kali ini, jadi seperti ini. 3 dikali 1 hasilnya kan 3. Terus ini yang kurangi 1, ini masih sama, dikurangi 1, tulis lagi akar 3-nya. Nah, untuk penyebutnya kan tadi per 3 ya. Kita tulis per 3 di sini. Kemudian kita per di sini kenapa dibedain karena takutnya nanti kalian jadi salah ya, dikira nanti per yang di sini itu per buat angka yang ada di sini gitu. Terus sekarang pengoperasian yang di bawahnya sebenarnya masih sama kayak 3 dikali 1 itu kan 3. Terus plus 1. Nah, plus 1 kita tulis di sini. Akar 3 kita tulis per 3. Ini penyebutnya tadi kan dari sini, dari 1/3. Karena di sini penyebutnya udah sama, 3 sama 3, kita coret saja. Kemudian kita tulis yang ini sama ini. Jadi hasilnya adalah 3 kurangi 1 akar 3 per 3 ditambah 1 akar 3. Jadi hasilnya adalah ini untuk tan 15. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Jadi di sini dalam soal tan 75 derajat yang menghasilkan, jadi dua sudut istimewa yang menghasilkan 75 derajat itu adalah tan 30 derajat ditambah 45 derajat. Karena di sininya adalah penjumlahan,
maka rumus yang di sini kita menggunakan rumus penjumlahan ya. Jadi tan alfa ditambah tan beta per 1 kurangi tan alfa dikali tan beta. Jadi 30 derajat di sini sama seperti contoh yang pertama. Jadi posisinya sebagai alfa dan 45 derajat itu posisinya sebagai beta. Kemudian di sini ada tan alfanya kan tadi 30 derajat ya. Tan 30 derajat ditambah tan betanya 45 derajat per satunya bawaan dari rumus kita tulis lagi di sini. Kemudian tan alfanya tan 30 derajat dikali tan beta berarti tan 45 derajat. Pada sudut istimewa tan 30 derajat itu adalah 1/3 akar 3. Ditambah tan 45 derajat itu kan 1 ya. Sini 1 per, kemudian kita tulis lagi satunya, 1 kurangi tan 30 derajat, 1/3 akar 3 tan 45 derajat dikali, berarti dikali 1. Kan tan 45 derajat itu kan 1 ya. Kemudian setelah itu untuk mempermudah pengoperasian atau pengerjaan kali ini, karena di sini posisinya satunya itu kan di belakang ya, kita bukan pindah ruas tapi kita ganti posisi, si satunya itu dikedepanin. Jadi di sini 1 ditambah 1/3 akar 3 per. Nah, untuk di sini kan ada pengurangan ya, pengurangan sama perkalian. Karena untuk mempermudah, jadi si perkalian di sini, si posisi angka satunya itu kita akan ganti posisi ke depan. Jadi 1 dikali 1/3 akar 3. Di sini untuk 1 sama tandanya ini masih ditulis sama dari sini, kita kebawahin itu. Kemudian setelah itu kita akan melanjutkan pengoperasiannya. Pengoperasiannya karena di sini ada pengurangan ya sama perkalian, kita dahulukan dulu perkalian. 1 dikali 1/3 akar 3 itu sama dengan 1/3 akar 3, ngasilin yang ini. Untuk yang atas di sini masih sama, kita tulis lagi sama yang di atasnya. Kita tulis lagi, terus satunya ditulis lagi ya. Kemudian setelah itu kita lanjut pengoperasiannya dengan cara yang sama seperti contoh yang pertama. Jadi 3 dikali 1 itu ngasilin 3, tulis lagi plus satunya dan akar 3 per, kemudian tulis penyebutnya yaitu adalah 3. Jadi 3 di sini berasal dari 1/3. Kemudian per di sini dibedain supaya nggak ketuker ya sama per yang di sini. Untuk yang bawahnya pengoperasiannya masih sama, 3 kali 1 ngasilin 3, kurangi 1 karena di sininya kurangi ya. Kurangi 1, kemudian tulis akar 3 per 3, penyebutnya 3 dari sini. Karena di sini penyebutnya udah sama-sama 3, kita akan coret saja. Dan hasilnya akan ngehasilin 3 ditambah 1 akar 3 per 3 kurangi 1 akar 3. Jadi hasilnya adalah ini untuk contoh soal yang kedua.